Halo semuanya, di video ini kita akan melakukan uji statistik T. Nama lainnya itu adalah student t-test. Kita melakukan uji ini karena jumlah sampel yang kita miliki ini sedikit. Ya, lebih tepatnya kurang dari 30. Jadi misalkan kita lagi kayak gini nih, lagi mager ya, aduh kayaknya dalam penelitian ini sampelnya nggak usah banyak-banyak deh. Atau misalkan kita lagi ada keterbatasan waktu dan biaya sehingga jumlah sampel yang kita miliki ini nggak banyak, maka uji T ini bisa jadi pilihan yang baik. Kita akan melakukan uji ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelum masuk ke videonya, teman-teman bisa membantu channel ini dengan mengklik subscribe dan aktifkan juga notifikasinya, karena sebisa mungkin channel ini akan update materi mengenai statistika, data science, dan machine learning. Oke, kita akan lakukan ini di Google Colab ya. Oke, ini adalah alat-alat perang yang akan kita butuhkan ya. Silakan teman-teman impor. Oh ya, di sini ada library ResetPy. Ini adalah library Python yang bisa kita gunakan dalam penelitian ya. Tetapi di Google Colab ini belum ada sih. Makanya akan kita install terlebih dahulu. Untuk menginstalnya, ketik aja di sini pip install ResetPy. Oke, begitu kita install, kita bisa impor ya. Oke, kemudian mengenai datasetnya, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman bisa mendapatkan datasetnya ini atau link dari notebook ini. Nanti akan ditaruh di deskripsi ya, sehingga teman-teman bisa download dan kita bisa belajar bareng. Oke, coba kita lihat dataset yang kita miliki ya. Nah, jadi cara bacanya seperti ini ya. Jadi kan ini ada tabel ya. Jadi ada lampu A sama lampu B. Jadi gini, kita tuh punya dua lampu ya. Si lampu A ini ada yang bisa menyala selama 63 bulan ya. Ada yang bisa menyala ya, daya lampunya ini selama 54 bulan dan seterusnya. Kalau ini untuk yang lampu B. Nah, kalau misalkan dikasih data ini, apakah kita bisa mengatakan bahwa daya nyala lampu A itu berbeda dengan daya nyala lampu B? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan menggunakan uji t-test. Uji T karena jumlah sampel yang kita miliki tiap lampunya itu kurang dari 30 ya, dan karena grup yang kita miliki ini cuma dua, yaitu lampu A dan lampu B. Oh ya, kalau misalkan antara lampu A dan lampu B-nya ini nggak ada kaitannya ya, independen, maka nanti uji T-nya itu dinamakan uji independent t-test. Contohnya misalkan kayak ini lampu A-nya diambil dari perusahaan A dan lampu B-nya ini diambil dari perusahaan B. Kan berarti nggak ada hubungannya tuh ya. Kalau nggak ada hubungannya, maka nanti uji T-nya disebut dengan independent t-test atau uji T yang saling independen ya, seperti itu. Sebaliknya kalau misalkan antara lampu A dan lampu B-nya ini ada kaitannya ya. Contoh misalkan ini adalah lampu A, kemudian ada seorang teknisi yang akan memperbaiki kualitas dari lampu A ini. Setelah diperbaiki, jadilah dia lampu B. Nah, kalau gitu berarti antara lampu B dan lampu A itu ada kaitannya, di mana lampu B ini adalah hasil modifikasi dari lampu A. Nah, kalau misalkan antara dua grup ini ada kaitannya, maka nanti uji T-nya itu disebut dengan pair sample t-test atau uji T yang saling berpasangan. Oke, untuk contoh kali ini akan kita misalkan saja antara lampu A sama lampu B-nya ini independen ya, nggak ada hubungannya. Oke, kemudian kita akan sebelum melakukan uji t-testnya, baiknya sih kita gambarkan data kita terlebih dahulu ya dengan menggunakan box plot. Caranya seperti ini. Oke, ini untuk yang box plot yang lampu A dan lampu B, tapi ini mana lampu A-nya, mana lampu B-nya ya, kita kasih label dulu aja. Oke, ini box plot untuk yang lampu A dan box plot untuk yang lampu B. Kelihatan kalau misalkan untuk lampu A ini datanya dia lebih menyebar ya. Lebih menyebar berarti standar deviasinya atau variansnya ini lebih besar daripada yang lampu B ini nggak terlalu menyebar sih. Berarti lampu B ini standar deviasinya atau variansnya ini lebih kecil. Atau coba kita tampilkan rata-ratanya ya. Rata-rata di tiap lampunya. Caranya seperti ini. Oke, jadi yang rata-ratanya ini yang lambang segitiga yang warna hijau ini ya. Jadi yang lampu A ini rata-ratanya sekian ya, sekitar 55 sampai 60. Kemudian yang lampu B ini rata-ratanya sekian ya. Oke, kemudian kita akan melakukan uji independent t-test. Tapi sebelum masuk ke uji independent t-test, ada dua cek terlebih dahulu yang harus dilalui. Yang pertama itu adalah normality check. Maksud dari normality check di sini adalah bahwa kita harus ngecek data kita itu residunya apakah berdistribusi secara normal. Kalau misalkan residunya berdistribusi secara normal, maka uji T ini bisa dilakukan ya. Wah, apa itu maksudnya?
residu berdistribusi secara normal. Oke, residu itu sebenarnya cuma selisih aja sih, selisih antara lampu A dan lampu B. Oke, kalau gitu coba kita buat kolom selisihnya aja ya. Cara ngebuat kolom selisihnya atau nama kolomnya residu aja ya, residu atau selisih deh sama aja. Oke, residu itu merupakan selisih antara lampu A dengan lampu B-nya. Oke, coba kita print lagi. Oke, ini kolomnya ya, nama kolomnya residu, dia adalah selisih. Coba kita selisih ya, kita kurangin 63 dikurangi 72, hasilnya benar ya, ini min 9, 54 kurangi 54, ini hasilnya 0, dan seterusnya. Nah, jadi ini residunya ya, residu yang kita miliki, ini harus berdistribusi secara normal. Bagaimana cara kita tahu itu residunya berdistribusi secara normal? Oke, ada banyak banget caranya ya, tekniknya. Oke, tapi sebelum itu, ini baiknya tiap kolomnya kita taruh dalam variabel aja deh. Ya, jadi yang lampu A tadi ya, ini kita taruh dalam variabel lampu A, yang lampu B ini kita taruh dalam variabel lampu B, dan seterusnya, biar gampang aja sih. Oke, cara yang pertama ya yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah residunya itu berdistribusi secara normal, itu dengan menggunakan kernel density estimation, yang bisa kita gunakan dengan menggunakan library Seaborn ya. Caranya seperti ini, Seaborn ya, kernel density estimation plot, kemudian residunya ini kita taruh di sini ya. Nah, nanti ketika di print ini akan memunculkan grafik. Kalau misalkan grafiknya itu berdistribusi secara normal, oke, grafik yang berdistribusi secara normal bentuknya kayak lonceng gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ketika di print grafiknya itu bentuknya seperti lonceng, maka ya residunya itu berdistribusi secara normal. Oke, nah ternyata ketika di print nih grafiknya, grafik kurva normal ya, yang berdistribusi secara normal ya, bentuknya seperti lonceng, maka bisa kita katakan ya residunya ini berdistribusi secara normal. Atau ini biar lebih berwarna kita kasih ini aja ya, shade sama dengan true, biar memunculkan warnanya aja sih, biar lebih gonjreng ya. Cara yang kedua untuk mengetahui apakah residunya berdistribusi secara normal, yaitu dengan menggunakan probabilistic plot. Caranya seperti ini, kita menggunakan fungsi stat ya, yang tadi kita impor, stat.probabilistic plot, kemudian kita taruh residunya di sini. Kalau misalkan langsung kita print, ini nanti dia akan menghasilkan titik-titiknya aja ya, atau arraynya aja, belum menampilkan grafiknya. Untuk menampilkan grafiknya caranya seperti ini ya, plot itu sama dengan plt. Oke, coba kita print lagi. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Oke, jadi cara bacanya seperti ini. Kalau misalkan titik-titik yang warna biru ini dia mendekati garis yang merah ini ya, maka dikatakan bahwa residunya itu berdistribusi secara normal. Sebaliknya kalau misalkan titik-titik yang biru ini letaknya jauh ya, jauh-jauhan dari garis merah ini, maka dikatakan residunya itu tidak berdistribusi secara normal. Kalau kita lihat sih ini kayaknya titik-titiknya deket ya, dekat ke garis merahnya ya, maka bisa kita bilang ini residunya berdistribusi secara normal. Atau kalau misalkan kita ingin menampilkan R square-nya ya, caranya seperti ini, R square atau R value itu sama dengan true. R square di sini ini adalah ukuran statistik ya, yang nunjukin seberapa dekatnya. Nah, ini udah tampil ya. Nah, ini nunjukin seberapa dekatnya titik-titik yang biru ini ke garis merahnya ya. Kalau misalkan R square-nya besar ya, mendekati 1, maka dikatakan si titik-titiknya ini mendekati si garisnya, dan itu berarti residunya berdistribusi secara normal. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini sampai seberapa dekat sih titik-titiknya ke garisnya, dan seberapa mirip sih grafiknya ini mirip dengan lonceng sampai kita bisa mengatakan bahwa residunya itu berdistribusi secara normal. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak ingin mengetahui normalitas residunya itu lewat gambar ya, jadi ingin yang lebih eksak mungkin ya. Nah, ini kita bisa menggunakan teknik yang berikutnya, yaitu menggunakan uji Shapiro. Caranya seperti ini ya. Kita menggunakan fungsi statistik ya yang tadi kita impor. Nah, kemudian ketik Shapiro di sini. Lalu kita masukin residunya di sini. Maka nanti dia akan mereturn dua buah nilai. Nilai yang pertama ini adalah nilai statistiknya, kemudian nilai yang kedua ini adalah p-value. Kita cukup lihat p-value-nya aja. Kalau misalkan p-value-nya itu besar ya, di atas 0,05, maka kita masih bisa menerima H0 ya, masih bisa menerima belief kita yang mengatakan bahwa
sesuatu itu ya normal-normal aja gitu. Atau dengan kata lain residunya itu berdistribusi secara normal. Kalau kita lihat sih ini P value-nya ini besar ya di atas 0,05. Maka dapat kita simpulkan residunya itu berdistribusi secara normal. Sebaliknya kalau misalkan kita dapatkan P value-nya kecil ya di bawah 0,05, maka wah berarti ada sesuatu yang nggak normal nih gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin tahu kenapa bisa seperti itu, kenapa kalau misalkan P value-nya itu besar, kita terima H0, kalau misalkan P value-nya kecil, maka kita terima H yang lain. Teman-teman bisa tonton video saya mengenai P value di sini ya. Oke, nah ini normality check-nya jadi udah beres ya, kita menggunakan 3 teknik dan ternyata itu normal-normal aja residunya. Oke, kemudian kita lanjut ke yang kedua ya. Cek yang kedua yaitu homogeneity check. Homogeneity check ini mengharuskan kita untuk ngecek bahwa apakah varians dari lampu A dan varians dari lampu B itu homogen. Homogen di sini ini maksudnya mirip atau hampir sama lah ya. Nah, kalau misalkan mereka berdua homogen, maka uji T ini bisa dilakukan. Kalau misalkan kita lihat sih lewat box plot tadi ya, ini box plotnya lampu A dan box plotnya lampu B, yang box plotnya lampu A ini lebih panjang ya. Jadi artinya si lampu A ini lebih menyebar atau variansnya lebih besar daripada varians di lampu B-nya yang cuma segini. Nah, tetapi dengan perbedaan varians yang cuma segitu, dapatkah kita mengatakan bahwa varians mereka berdua itu homogen? Atau jangan-jangan varians dari mereka berdua itu berbeda secara signifikan? Nah, untuk mengetahuinya, di sini kita akan melakukan uji Levin ya. Caranya uji Levin seperti ini di Python. Jadi kita akan menggunakan fungsi stats lagi ya, stats.levin, kemudian kita masukkan lampu A-nya, juga lampu B-nya di sini, lalu kita print, maka nanti dia akan mereturn 2 nilai ya. Nilai yang pertama itu nilai statistik ya, kemudian nilai yang kedua ini adalah P value-nya. Kita fokus di P value-nya aja yang ini ya. Kalau misalkan P value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka kita akan terima H0 ya, atau belief kita yang mengatakan bahwa mereka berdua ya sama aja lah gitu ya, nggak ada bedanya. Sebaliknya kalau misalkan kita dapatkan P value-nya itu kecil di bawah 0,05, maka ada sesuatu yang ngebuat mereka berdua berbeda secara signifikan. Kalau kita lihat sih di sini ini lebih besar dari 0,05 ya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa mereka yang memiliki varians yang homogen. Oke, berarti varians mereka homogen dan itu artinya cek yang kedua ini juga udah dilalui. Nah, kita udah melalui 2 cek ya. Tadi cek yang pertama udah terpenuhi, yang residunya berdistribusi normal. Cek yang kedua yang barusan ini juga udah dilalui ya. Nah, maka kita bisa melakukan uji tes ini. Kalau misalkan seandainya ada satu aja cek yang nggak terpenuhi, maka uji T ini ya, uji tes ini dia nggak cocok sih untuk dilakuin. Maka nanti biasanya direkomendasikan uji yang lain ya, entah mungkin uji Mann-Whitney kalau misalkan datanya residunya nggak berdistribusi normal, atau uji yang lain ya. Tapi nanti uji yang lainnya kita bahas nanti aja deh, kita fokus di uji T dulu ini aja. Nah, yaudah akhirnya kita bisa melakukan uji T juga. Oke, untuk melakukan uji T di Python ini caranya gampang banget ya. Jadi kita menggunakan library resetpy yang tadi kita install ya. Tadi kan kita kasih nama RP ya. Kemudian karena kita ingin melakukan uji T ya, maka ketik tes di sini, lalu masukin aja lampu A-nya sama lampu B-nya. Kemudian kita print deh. Nah, maka nanti dia akan mereturn ada banyak banget nilai ya, atau info yang berharga yang bisa kita lihat di sini. Oke, coba kita akan interpretasikan satu-satu ya. Kita lihat yang lampu A dulu ya, ini variabel A, jadi maksudnya lampu A, ini N-nya ya, itu 12. Jadi maksudnya lampu A ini ada 12 sampel ya. Kemudian rata-rata dari lampu A itu adalah 56,25. Standar deviasinya ini juga mengukur seberapa menyebarnya si lampu A ini ya. Kalau kita lihat ini standar deviasinya lampu A lebih besar daripada lampu B. Berarti ini lampu A dia lebih beragam ya, lebih menyebar daripada lampu B. Kelihatan tadi di box plotnya lampu A juga lebih panjang ya daripada lampu B. Kemudian, nah ini 95% confidence interval ini udah kita bahas ya di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang ingin tahu apa itu 95% confidence interval, dari mana nilai ini berasal ya, yang 51 sampai 61 ini, teman-teman bisa tonton video saya yang ini ya. Oke, kemudian SE di sini. Nah, SE di sini ini adalah standar error. Ini juga sebenarnya udah ada di 95% confidence interval ya, pada saat kita menulis rumus IBM ya, sama dengan Z kemudian S dibagi akar N. Nah, yang S dibagi akar N-nya ini adalah standar errornya ya. Jadi standar errornya itu rumusnya adalah S per akar N. Kalau teman-teman lihat antara IBM dan SE-nya ini dia sebanding. Artinya kalau misalkan kita dapatkan SE-nya atau standar errornya itu besar, maka nanti IBM-nya juga makin besar, dan itu
dan itu mengakibatkan 95% kan confidence intervalnya jadi makin lebar. Akibatnya kita jadi makin nggak yakin ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini independent kayak yang different A min B di sini, ini maksudnya selisih rata-rata antara lampu A sama lampu B ya. Kalau diselisihin, kalau dikurangin ya 56 dikurangi 62 hasilnya segini ya, min 5,9. Oke, kemudian degree of freedom di sini dari mana dia 22 di sini? Ini sebenarnya cuma ini aja sih, kan lampu A tadi ada 12 ya. Nah, 12-nya ini kita kurangi 1. Hasilnya adalah 11 ya. Nah, kemudian karena kita memiliki dua grup ya, maka 11-nya kita kali 2. Jadinya ini 22. Oke, kemudian nilai T di sini yang min 1,9 ini adalah nilai statistik yang kita jadikan, yang bisa kita jadikan pedoman apakah nanti kita akan menerima H0 atau H1. Tapi biasanya yang seringnya sih yang dijadikan pedoman ini ya, si P value-nya ini ya. Yang kita dapatkan ini P value-nya yaitu saya tes P value ini kita dapatkan 0,06. Nah, artinya kita mendapatkan nilai P value yang besar yaitu dia di atas 0,05. Kalau gitu berarti kita akan terima H0 ya, yang menyatakan bahwa ya kedua lampu tadi ini rata-ratanya bisa dianggap sama lah ya gitu. Maksudnya nggak ada perbedaan yang signifikan antara daya nyala lampu A dengan daya nyala lampu B. Ya, seperti itu. Kayak itu adalah kesimpulan akhir dari kita. Ya, jadi lampu A sama lampu B itu sama aja lah ya, daya nyala lampunya. Kemudian untuk yang nilai-nilai yang ini nih, yang Cohen's d, head G, sama glass delta, ini sebenarnya nilai-nilai yang hanya digunakan ketika nilai P value-nya itu di bawah 0,05. Artinya kalau misalkan mereka berbeda secara signifikan ya. Nah, kalau misalkan mereka berbeda secara signifikan, terus seberapa besar perbedaannya gitu? Seberapa jauhkah perbedaannya? Nah, ini diukur sama tiga nilai ini, Cohen's d, head G, dan glass delta ya, seperti itu. Sebenarnya untuk mendapatkan P value ini ya, keputusan akhir ini yang 0,06 ini bisa kita bisa menggunakan fungsi statistik yang tadi sih, yang stat ya, yang stat seperti ini. Kemudian karena kita akan melakukan uji t-test ya, independent t-test, ketik di sini t-test in, lalu kita masukin tuh lampu A-nya sama lampu B-nya. Oke, kalau kita print, maka nanti hasilnya akan memberikan dua nilai lagi ya. Oke, ini adalah nilai statistiknya yang min 1,97 ini ya. Nah, ini sama nih, min 1,97. Lalu P value-nya ini adalah 0,06. Nah, ini sama ya, seperti itu. Cuman kalau pakai stats ya, kayak kalau pakai stat yang kita impor dari SciPy tadi, ini cuma kita dapatkan dua nilai aja ya. Sedangkan ResetPy, wah ini ada banyak banget nih, gitu ya. Oh ya, di video sebelumnya mengenai yang confidence interval itu ya, kan data yang kita miliki itu kan ada banyak ya. Data yang banyak itu cenderung mengikuti distribusi normal. Sedangkan data kita di sini ini kan dikit ya. Cuma berapa tadi itu, 12 ya. Nah, data yang sedikit ini dia belum mengikuti distribusi normal. Distribusi yang dimilikinya itu adalah distribusi T namanya ya. Makanya uji statistik yang kita gunakan itu namanya uji statistik T. Untuk mendapatkan 95% confidence interval ini di video sebelumnya kita menggunakan tabel Z. Ya, karena kan datanya berdistribusi secara normal. Nah, kalau misalkan ini ya, untuk yang uji T untuk mendapatkan nilai 95% confidence intervalnya ini ya, kita nggak menggunakan tabel Z, melainkan tabel T. Ya, caranya seperti ini, stats ya. Oke, kemudian karena kita akan menggunakan tabel T ya, ketik T di sini ya, stat.t. Kemudian karena kita akan mendapatkan atau mencari confidence intervalnya, ketik interval di sini. Oke, kemudian kita masukin nih, kita pengen confidence levelnya berapa? Misalkan 95% ya, sama kayak di sini 95%. Jadi ketik di sini 95% atau 0,95. Terus log di sini ini adalah rata-ratanya ya. Rata-ratanya ini misalkan kita pengen tahu confidence interval dari lampu A ya. Nah, berarti di sini lognya ini adalah rata-rata dari lampu A. Jadi ketik aja di sini lampu A dot min ya. Jadi rata-rata dari lampu A. Kemudian scale. Oke, scale di sini ini adalah standar error dari lampu A-nya. Rumusnya tadi adalah S per akar N ya. S itu adalah standar deviasinya dari lampu A ya. Jadi kita ketik di sini lampu A dot standar deviasinya dibagi dengan akar N. Akar N itu berarti kita pakai NumPy ya, np.skrt akar N. N di sini adalah banyaknya lampu A tadi, itu di soal ada 12, di tabelnya ada 12 ya. Jadi sini kita ketik 12. Lalu yang terakhir, nah yang membedakannya kalau yang di sebelumnya itu kita di sini nggak pakai degree of freedom ya. Kalau yang di confidence interval di video sebelumnya itu nggak ada degree of freedomnya. Nah, ini kalau misalkan di T ya, ini ada degree of freedomnya nih ya. Jadi ketik di sini DF, di mana degree of freedom di sini ini adalah 11. Loh, kok beda ini 11, kok tadi di sini nggak 11 ya? Tadi di sini kita dapatkan degree of freedomnya ini adalah 22. Nah, perhatikan bahwa yang degree of freedom di sini sama di sini ini beda. Degree of freedom yang di sini yang 22 ini adalah total dari degree of freedom dari dua grup.
Ya, jadi kan tadi ini 12 dikurangi 1, ya kemudian karena grupnya ada 2, lalu dikali 2, makanya hasilnya 22. Nah, ini kan kita hanya ingin mengetahui confidence interval dari salah satu kelas aja, dari kelasnya si A ya. Nah, maka di sini degree of freedom-nya yang tadi 12 dikurangi 1 ya, itu dikali 1. 12 dikurangi 1 itu kan 11 ya. 11 dikali 1 hasilnya 11 ya, seperti ini. Oke, coba kita print apakah nanti hasilnya sama ya. Hasil 95% confidence intervalnya. Nah, ini sama ya, ini 51,297, ini 51,297, kemudian ini 61,20, ini 61,20. Sama ya hasil confidence intervalnya. Oke, yang terakhir sebelum kita tutup, gimana kalau misalkan antara lampu A-nya sama lampu B-nya sekarang nggak independen ya, jadi lampu A-nya dan lampu B-nya itu ada kaitannya. Jadi contohnya misalkan lampu B-nya itu adalah hasil modifikasi dari lampu A setelah diperbaiki. Nah, kalau gitu kasusnya, maka nanti kita menggunakan reset pi-nya seperti ini ya. Tinggal tambahin aja sih di sininya pair ya atau berpasangan itu sama dengan yes ya atau true. Maka nanti ketika kita print pasti hasilnya akan beda lagi sih. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Nah, sekarang malah p-value-nya ini di bawah 0,05 ya. Berarti ini signifikan nih. Artinya lampu A sebelum diperbaiki ya itu memiliki daya nyala lampu yang berbeda rata-ratanya secara signifikan dibandingkan dengan lampu A-nya setelah diperbaiki jadinya lampu B ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu videonya. Teman-teman bisa membagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.